Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai drama tradisional dan drama modern. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama saya sendiri Nurhanifia Salsabila, kemudian ada teman saya. Halo, Assalamualaikum. Saya salah satu anggota dari kelompok 7, Yudi Sukmawati Trisnatul Rohma, dengan NIM 2019-064. Perkenalkan, nama saya Tri Febriana Karniawati, NIM 2019 1008 03 11 060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triandia Dusasi Wardani, NIM 2019 1008 0311 050, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi, di sini kelompok kami akan mereview drama modern berupa drama musikal yang berjudul Roro Jonggrang. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan dahulu, apa sih drama musikal itu? Drama musikal adalah salah satu bentuk ekspresi kesenian yang dikolaborasikan antara musik, gerak, laku, dan tari yang menggambarkan suatu cerita yang di dalamnya itu dikemas dengan koreografi dan musik sehingga terbentuklah suatu drama musik atau biasa disebut dengan musical play. Selanjutnya, saya akan menceritakan sinopsis dari cerita Roro Jonggrang. Dahulu kala ada sebuah kerajaan yang sangat besar bernama Kerajaan Prambanan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang baik dan sangat bijaksana, yakni bernama Raja Baka. Sementara itu, di tempat lain ada kerajaan bernama Kerajaan Pengging. Akan tetapi, Kerajaan Pengging ini sangat berbeda dengan Kerajaan Prambanan karena raja dari Kerajaan Pengging ini memiliki sifat yang sangat arogan dan selalu ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Raja Pengging memiliki seorang kesatria bernama Bandung Bondowoso. Suatu ketika, Raja Pengging ingin memperluas wilayah kekuasaannya dengan menghancurkan Kerajaan Prambanan. Maka, ia menyuruh Bandung Bondowoso untuk menyerbu Kerajaan Prambanan. Nah, suatu keesokan harinya, si Bandung Bondowoso ini menyerbu Kerajaan Prambanan dengan bantuan para jin-jinnya. Hingga akhirnya Kerajaan Prambanan jatuh di tangan Bandung Bondowoso. Kemudian, Raja Pengging memerintahkan Bandung Bondowoso untuk menguasai ataupun menjalankan Kerajaan Prambanan. Setelah menempati Kerajaan Prambanan, si Bandung Bondowoso ini tertarik dengan putri Raja Prambanan, yaitu bernama Roro Jonggrang. Akan tetapi Roro Jonggrang tentu menolak ajakan dari Bandung Bondowoso untuk menikahinya karena Roro Jonggrang tahu bahwa Bandung Bondowoso ini memiliki sifat yang sangat buruk, bahkan telah membunuh ayahnya sendiri. Akan tetapi Roro Jonggrang juga kebingungan karena jika menolak ajakan dari Bandung Bondowoso maka akan membahayakan rakyat di sekitar istana. Maka dari itu Roro Jonggrang menyuruh Bandung Bondowoso untuk membuatkan 1000 candi. Tentu saja Bandung Bondowoso. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tema, tokoh, dan penokohan dalam drama modern Roro Jonggrang. Tema dalam drama modern Roro Jonggrang ini menceritakan mengenai asal mula Candi Prambanan yang berada di Jawa Tengah.
Semua bermula dari Bandung Bondowoso yang menyukai Roro Jonggrang. Namun, Roro Jonggrang tidak menyukai Bandung Bondowoso. Hingga akhirnya Roro Jonggrang pun memberikan satu syarat kepada Bandung Bondowoso, yaitu membuat 1000 candi dalam waktu 1 malam saja, atau sebelum terbitnya fajar. Namun, ternyata Roro Jonggrang mengetahui bahwa candi tersebut akan selesai sebentar lagi. Dan Roro Jonggrang pun tidak menyukai hal itu. Akhirnya Roro Jonggrang menggagalkan semuanya. Tokoh dan penokohannya. Yang pertama adalah Roro Jonggrang. Dalam penokohannya, Roro Jonggrang memiliki watak yang sopan, tutur kata lembut, tegas, licik, dan tidak dapat menepati janji. Di balik Roro Jonggrang yang memiliki tutur kata lembut, ternyata ia juga merupakan seorang yang tidak dapat menepati janji dan licik. Hal ini terlihat ketika Roro Jonggrang menyuruh para dayang untuk mengumpulkan jerami lalu membakarnya. Kemudian Roro Jonggrang menyuruh dayangnya juga untuk menumbuk lesung sehingga semburat merah terpancar di langit dan membuat seperti fajar yang menyingsing. Artinya, Roro Jonggranglah yang menjadi penyebab dari gagalnya Candi Prambanan yang dilakukan oleh Bandung Bondowoso. Yang kedua adalah Bandung Bondowoso. Dalam penokohannya, Bandung Bondowoso memiliki watak yang sakti, gagah, sombong, angkuh, dan kejam. Bandung Bondowoso merupakan seorang yang suka memerintah rakyat seenaknya dengan kejam, dan bagi siapapun yang tidak mematuhi perintahnya, maka akan dijatuhi hukuman yang sangat berat. Ia juga memiliki pasukan berupa jin yang membuatnya semakin sombong karena bisa melakukan apa saja dengan bantuan jin-jin tersebut. Selain itu, Bandung Bondowoso juga sangat kejam karena ia menjadikan Roro Jonggrang sebagai candi yang ke-1000. Adapun dalam drama modern ini juga terdapat tokoh dayang dan jin yang merupakan tokoh pembantu dalam cerita ini. Karena dayang dan jin tidak begitu ditonjolkan dalam cerita. Jadi, menurut kami para tokoh sudah melakukan pemeranan sesuai dengan naskah yang ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari cerita atau drama modern dari Roro Jonggrang. Adapun alur dari drama modern Roro Jonggrang tersebut ialah alur ini menggunakan alur maju, yaitu alur konvensional. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang latar di drama Roro Jonggrang tersebut atau Candi Prambanan tersebut. Latar tempat yang digunakan ialah kerajaan di Jawa, dan suasana yang digunakan ialah suasana yang mencengkam, mengharukan, meresahkan. Suasana mencengkam ketika terjadi pertempuran antara Bandung Bondowoso dengan ayah Roro Jonggrang. Lalu suasana mengharukan ketika ayah Roro Jonggrang atau ayah Roro Jonggrang meninggal dunia. Lalu kedua ialah ketika meresahkan ialah ketika suasana meresahkan ialah ketika Bandung Bondowoso yang
tiba-tiba datang untuk melamar Roro Jonggrang ketika sudah berhasil mengalahkan ayah Roro Jonggrang, dan dia juga menyanggupi tentang tantangan yang diberikan oleh Roro Jonggrang. Lalu adapun amanat yang disampaikan dalam drama Candi Prambanan atau drama Roro Jonggrang tersebut ialah, yaitu pertama, menurut kelompok kami amanat tersebut dapat diambil menurut kelompok kami cerita tersebut dapat diambil amanatnya, yaitu yang pertama, apabila seorang memiliki sebuah janji maka harus dia menepati janjinya. Itu jangan mengingkari atas janji yang telah diucapkan. Seperti Roro Jonggrang yang berjanji akan menikahi Bandung Bondowoso ketika Bandung Bondowoso sudah mampu membangun candi tersebut sesuai apa yang diminta oleh Roro Jonggrang. Yang ketiga dan amanat yang kedua menurut kelompok kami ialah jangan pernah berbuat curang terhadap orang lain. Seperti halnya dalam drama tersebut, dalam cerita atau kisah Roro Jonggrang berbuat curang terhadap Bandung Bondowoso, yang dia menjebak Bandung Bondowoso seperti dengan membuat suara ayam ataupun menjebak Bandung Bondowoso dengan menyekapnya dalam sumur. Dan Roro Jonggrang sengaja melakukan hal tersebut agar apa tantangan yang diberikannya kepada Bandung Bondowoso tidak dapat dipenuhi oleh Bandung Bondowoso. Lalu dan pada saat terakhir Roro Jonggrang dan dayang-dayang istana tertangkap oleh Bandung Bondowoso telah berbuat curang, dan Bandung Bondowoso pun marah dan akhirnya mengutuk Roro Jonggrang menjadi salah satu arca candi dari Candi Prambanan tersebut. Lalu yang ketiga, dalam drama tersebut kita juga dapat mengambil nilai kesabaran dalam ceritanya. Seperti kisah Roro Jonggrang yang diceritakan bagaimana seorang Bandung Bondowoso yang harus bersabar menghadapi segala rintangan yang ia hadapi, seperti menerima tantangan yang diucapkan oleh Roro Jonggrang, dan Bandung Bondowoso juga harus sabar menghadapinya meskipun ia ditipu atau dicurangi oleh Roro Jonggrang. Lalu selanjutnya, amanat yang dapat kita ambil dari cerita tersebut ialah kita dapat mengambil nilai moralitas yang ada dalam cerita tersebut. Dalam cerita atau kisah dalam drama tersebut, Roro Jonggrang menceritakan bahwa Keraton Boko akan memberontak kepada kerajaan Penging. Dari drama tersebut dapat diambil nilai moral, yaitu kita sebagai manusia yang telah diberi kenikmatan dan rezeki sendiri-sendiri jangan pernah mempunyai keinginan untuk meminta lebih dengan cara yang tidak benar. Jangan hanya karena kita kuat dan besar maka kita bebas untuk menemukan dan memilih jalan hidup dengan cara yang tidak benar. Lalu yang terakhir, amanat yang dapat kita ambil dari drama tersebut yaitu kebijaksanaan dalam drama tersebut. Ada nilai kebijaksanaan dalam drama tersebut, seperti diceritakan bahwa Bandung Bondowoso mau menerima persyaratan walaupun berat dari Roro Jonggrang, dan Roro Jonggrang juga mau dipersunting oleh Bandung Bondowoso, yaitu dengan membuat sumur dan membangun candi sebanyak 1000 buah dalam waktu 1 malam. Dari drama tersebut dan ceritanya kita dapat mengambil nilainya, yaitu kita sebagai manusia agar bijak dalam menerima kewajiban dan tanggung jawab yang telah diwajibkan kepada kita dengan sikap yang bijak pula. Maksudnya kita juga harus menerima kewajiban dan tanggung jawab
yang telah diwajibkan atau yang telah ditentukan untuk kita dan harus menerimanya dengan sikap yang sempurna. Sekian, terima kasih. Dalam pementasan drama modern yang berjudul Roro Jonggrang tersebut juga terdapat seorang narator yang perannya yaitu membacakan narasi yang ada dalam naskah drama yang tidak termasuk ke dalam dialog yang diucapkan oleh pemain. Adapun narator dalam drama modern tersebut membacakan narasinya dengan cara sambil bernyanyi, sehingga kemungkinan narator yang ada dalam pertunjukan drama modern Roro Jonggrang tersebut dipilih dari seseorang yang ahli dalam bidang tarik suara. Selanjutnya yaitu tata panggung dalam drama modern Roro Jonggrang tersebut menurut saya sudah cukup bagus karena digunakannya teknologi LED yang mampu menunjukkan latar tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada dalam naskah drama Roro Jonggrang tersebut, sehingga drama yang dipertunjukkan kepada penonton itu lebih menakjubkan. Ditambah lagi dengan pengaturan tata cahaya yang mampu lebih menunjukkan suasana yang ada dalam cerita naskah drama tersebut, sehingga cerita yang dipertunjukkan itu lebih mengesankan kepada penonton dan ceritanya juga lebih tersampaikan. Setelah menonton drama modern yang ada di layar berikut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa properti yang digunakan sudah lumayan mendukung, seperti adanya arca-arca dan miniatur candi pada saat pembangunan candi oleh para jin. Nah, kemudian ada juga pemukul lesung yang digunakan oleh para dayang dari Roro Jonggrang untuk membangunkan ayam jantan untuk berkokok. Nah, tetapi ada yang mengganjal dari musik yang digunakan saat pembangunan candi. Nah, musik yang digunakan ada yang tidak sesuai, seperti pada saat pembangunan candi dilakukan oleh para jin. Di sana juga ada musik-musik yang berasal dari Papua. Dan menurut saya itu kurang sesuai dengan cerita yang dibawakan oleh para aktor dan yang notabene sedang menceritakan Candi Prambanan yang lebih ke arah Jawa-Jawa. Harusnya menggunakan musik gamelan atau sejenisnya yang bernuansa Jawa. Berikutnya adalah kostum. Menurut kami, kostum yang digunakan oleh para pemain tersebut sudah sesuai dengan kondisi yang diperankan. Cerita ini berkisah pada zaman dahulu, maka pakaian yang digunakan juga berupa pakaian pada zaman dahulu, atau dalam istilah Jawa disebut pakaian basahan atau kemben. Pakaian itulah yang memperkuat cerita bahwa cerita Roro Jonggrang ini berkisah pada zaman dahulu kala. Selain itu, karena ini sudah memasuki zaman modern dan sudah termasuk dalam drama modern, maka para tokoh juga menggunakan hiasan kepala yang cukup modern juga. Seperti contohnya adalah mahkota yang digunakan oleh Roro Jonggrang, sehingga kostum yang digunakan menurut kami sudah sesuai dengan konsep cerita yang dibawakan pula. Tata rias yang
ada pada drama atau teater modern yang sudah kami pilih, tidak terlalu tampak jelas tentang detail-detail tata rias yang digunakan, tetapi dari keseluruhannya sudah sangat mencerminkan atau sangat membangun dari suasana dan watak penokohan yang diperankan oleh para aktor. Teater tradisional atau juga dikenal dengan istilah teater daerah merupakan suatu bentuk pertunjukan di mana para pesertanya berasal dari daerah setempat dengan cerita yang bersumber dari kisah-kisah yang sejak dulu telah berakar dan dirasakan sebagai milik sendiri oleh setiap masyarakat yang hidup di lingkungan tersebut. Misalnya mitos atau legenda dari daerah itu. Teater tradisional memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah tidak adanya naskah. Para pelaku hanya diberi garis besar ceritanya. Mereka berbicara secara spontan mengikuti pembicaraan pelaku lain. Oleh karena itu, pelaku dituntut bisa berimprovisasi. Jika tidak, bisa-bisa jalannya pertunjukan akan tersendat-sendat. Untuk ciri yang kedua adalah persiapan yang dilakukan sangat sederhana. Berbeda dengan teater modern, teater tradisional tidak memiliki perencanaan yang formal dan tidak ada penjadwalan secara rinci. Untuk ciri yang ketiga yaitu ceritanya monoton. Mengapa demikian? Cerita dalam teater tradisional cenderung monoton karena ceritanya diambil dari cerita rakyat daerah setempat. Untuk ciri yang keempat adalah menyatu dengan masyarakat. Teater tradisional bersifat fleksibel karena teater ini dapat dilaksanakan di mana saja. Tidak memerlukan tempat khusus untuk mementaskan teater tradisional. Bahkan, para pemainnya bisa menyatu dengan para penonton. Dalam review ini, kelompok kami memilih wayang wong atau wayang orang. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis tentang drama tradisional Pandawa dan Kurawa di Nusantara. Di dalam hutan, Pandu dan kedua istrinya hidup laksana petapa. Sebenarnya, Pandu merupakan salah satu pangeran dari negeri Hastinapura dan Kunti merupakan seorang putri dari negeri Kuntiboja. Dia dan Pandu merupakan sepasang suami istri yang dijodohkan. Saat di negeri Kuntiboja ada sayembara. Setelah itu Pandu dan Kunti menikah dan mereka hidup di istana Hastinapura. Namun ada kemalangan. Pandu secara tidak sengaja memanah seekor rusa emas ketika bersama Kunti dan ternyata rusa emas tersebut merupakan jelmaan dari seorang petapa. Dan petapa tersebut mengutuk Pandu dan Kunti hingga Pandu dan Kunti mengasingkan diri ke hutan. Lalu di dalam hutan Pandu dan Kunti istrinya hidup selayaknya petapa. Mereka tidak lagi mengindahkan keinginan dan kemewahan atau bahkan kekuasaan. Hanya satu yang mengganggu pikiran Pandu, sesuai kepercayaannya, yaitu jika seorang laki-laki tidak mempunyai keturunan laki-laki, maka hidupnya akan berakhir di neraka. Maka dari itu,
Pandu yang telah mendapat kutukan tersebut sangatlah susah dan sangatlah bingung harus melakukan harus bagaimana untuk mewujudkan dan meneruskan keturunan dari negeri istana. Lalu Pandu membicarakan hal ini dengan kedua istrinya. Sebelumnya sebelum diasingkan, Pandu juga menikah lagi dengan istrinya yaitu Madrim. Pandu membicarakannya dengan kedua istrinya, meminta pendapat tentang hal ini. Lantas, alih-alih mendapatkan persetujuan dari kedua istrinya, Pandu mendapatkan pencerahan lain. Hal itu karena Kunti menceritakan anugerah yang pernah diberikan kepada Kunti saat dia melayani Resi Durwasa. Anugerah tersebut berupa mantra untuk memanggil para dewata akan mendapatkan karunia berupa putra dari mereka. Pandu pun meminta Kunti memanggil Dewa Dharma, maka lahirlah Yudhistira yang bijaksana. Setahun kemudian, Pandu meminta Kunti melakukannya lagi. Diundanglah Dewa Bayu, dewa yang terkuat di antara para dewa, dan lahirlah Bimasena atau Bima. Dan yang ketiga, Pandu meminta kembali Kunti untuk melahirkan anaknya. Kunti pun memanggil Dewa Indra, dewa termasyhur di antara para dewa, dan lahirlah Arjuna. Lalu pada tahun berikutnya, melihat anak-anak Kunti dilahirkan, Pandu pun menginginkan Kunti memanggil kembali dewa yang lain. Akan tetapi, Kunti mengatakan bahwa mantra itu akan melanggar dharma apabila digunakan lebih dari 3 kali. Maka dari itu pun, Kunti mengajarkan Madrim, istri Pandu yang kedua, untuk mengucapkan mantra tersebut dan meminta anak kepada para dewa, dan lahirlah sang kembar yaitu Nakula dan Sadewa. Lalu selanjutnya setelah kelahiran para Pandawa, Kunti dan Pandu serta Madrim masih tetap berada di hutan hingga Pandawa menjadi remaja dewasa. Lalu mereka kembali ke istana Hastinapura saat Pandu sudah meninggal dengan Madrim karena melanggar larangan yang Resi pernah katakan, dan Kunti membawa anak-anak mereka ke Hastinapura dengan Bisma yang menyusul mereka. Lalu di dalam istana Hastinapura terdapat para Kurawa yang anak pertama mereka yaitu bernama Duryodhana dan ke-100 saudara-saudara lainnya. Kurawa sendiri merupakan anak dari Raja Dhritarashtra dan istrinya yaitu Raja Duryodhana dan Raja Dhritarashtra dan istrinya yaitu Permaisuri Gandhari. Lalu setelah mereka ada di sana, banyak sekali permasalahan yang ditimbulkan oleh Kurawa yang karena tidak setuju dengan adanya Pandawa yang ada di Hastinapura. Lalu setelah itu Kurawa banyak menjalankan rencana-rencana jahat untuk mencelakai para Pandawa yang dibantu dengan Paman Sangkuni dan berusaha untuk menjatuhkan Pandawa hingga terjadilah perang Bharatayuddha yang Pandawa cetuskan untuk membela kebenaran atau keadilan bagi istrinya yaitu Drupadi. Setelah terjadinya perang Bharatayuddha tersebut, Pandawa dan Kurawa berperang sangat sengit sampai 30 hari hingga Kurawa kalah dan Pandawa lah yang menang dan menegakkan keadilan, dan Pandawa kembali ke
istana Hastinapura untuk meneruskan dan memajukan kerajaan Hastinapura. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menilai tokoh-tokoh dan perwatakan dari cerita Wayang Wong yang berjudul Pandawa dan Kurawa Lahir. Di situ ada banyak tokoh. Yang pertama adalah Prabu Pandudewanata dan Dewi Kunti yang berasal dari kerajaan Hastina. Prabu Pandudewanata ini digambarkan sebagai seorang raja yang bijaksana, akan tetapi di kemudian hari ia memiliki rasa tidak kemanusiaan dengan dibuktikan melalui adegan saat ia bersama istrinya berada di hutan. Prabu Pandudewanata menembak rusa hingga tewas. Kemudian si rusa tersebut mengutuk Pandu, jika kelak memiliki anak maka tidak akan dapat merawat anaknya hingga dewasa. Kemudian sosok Dewi Kunti, ia digambarkan sebagai seorang istri dan seorang ibu yang sabar, yang terus bekerja keras, tidak mudah putus asa. Hal ini dibuktikan ketika ia selalu berdoa kepada dewa agar diberikan seorang anak. Kemudian setelah ia mendapatkan 2 orang anak, akan tetapi salah satu anaknya itu ada yang cacat. Kemudian Dewi Kunti terus berdoa lagi kepada dewa agar diberikan anak lagi. Hal tersebut membuktikan bahwa si Dewi Kunti ini memiliki jiwa yang tidak mudah putus asa. Kemudian dari kerajaan Hastina lain ada raja yang bernama Destarasta dan istrinya bernama Dewi Gendari. Tokoh Destarasta digambarkan sebagai seorang raja yang baik dan sangat sayang pada istrinya. Hal ini dibuktikan melalui adegan ketika Destarasta selalu mengingatkan istrinya untuk selalu sabar agar bayi yang dikandungnya itu segera lahir. Kemudian untuk tokoh Dewi Gendari, ia digambarkan sebagai seorang istri yang pemarah, tidak sabar, dan hal ini dibuktikan melalui adegan ketika Dewi Gendari menggugurkan kandungannya karena ia merasa kandungan tersebut sudah. Selanjutnya adalah tokoh Abiyasa. Ia adalah ayah dari Destarasta yang digambarkan sebagai sosok penolong karena berkat kesaktiannya ia dapat mengubah gumpalan darah hasil janin yang digugurkan oleh Dewi Gendari menjadi 100 anak yang diberi nama Kurawa. Kemudian tokoh Harya Suman, yaitu ia digambarkan sebagai sosok yang jahat dari keluarga Destarasta yang menyuruh Kurawa untuk membunuh anak Pandudewanata. Kemudian ada tokoh Gajah Sena, merupakan hewan yang digambarkan sebagai sosok yang sangat baik, bijaksana, dan ia selalu menolong orang tanpa pamrih. Hal ini dibuktikan ketika ia menyelamatkan anak Pandudewanata yang selama ini telah dikutuk oleh rusa karena tidak lepas dari bungkusan ketuban yang telah menjerat hidupnya selama 15 tahun. Selanjutnya dalam drama tradisional yang berjudul Pandawa Kurawa Lahir menggunakan alur yang maju. Namun jika dapat dibandingkan dengan film Mahabharata yang saya lihat, yang di dalamnya juga menceritakan mengenai kisah-kisah Pandawa Kurawa Lahir, dalam drama tradisional tersebut alurnya cenderung lebih cepat. Entah dalam drama tradisional tersebut dipersingkat karena durasi waktu, atau film Mahabharata yang pernah saya lihat telah mendapatkan cerita-cerita tambahan sehingga durasinya lebih banyak. Namun yang pasti dalam drama tradisional Pandawa Kurawa Lahir alurnya lebih singkat karena dalam pertunjukan drama tradisional tersebut langsung ke inti-inti cerita, inti-inti peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita Pandawa Kurawa Lahir. Namun meskipun begitu ceritanya masih dapat dipahami oleh penonton.
Adapun pembawaan dari dalam di drama tradisional tentang Pandawa dan Kurawa di Nusantara tersebut, yaitu dalam menyampaikannya dengan secara rinci dengan pembawaan yang sangat-sangat mudah dipahami bagi masyarakat Jawa. Lalu bahasa yang digunakan sendiri merupakan bahasa Jawa yang sangat-sangat kental dan halus, dan para editor dan naratornya juga menggunakan bahasa tersebut diiringi dengan nyanyian sesuai irama gending Jawa. Lalu narator tersebut juga menjelaskan secara rinci mulai dari awal Pandawa lahir hingga tercetusnya perang Bharatayuda tersebut, dan para wayang-wayang yang tersebut juga mengikuti apa yang diarahkan oleh narator dengan baik, dan narator juga memberikan amanat di akhirnya dengan sangat baik menggunakan bahasa Jawa. Menurut kami, tata rias yang digunakan sudah sesuai dengan karakter tokoh masing-masing, sehingga membuat tokoh dan cerita saling berkesinambungan. Selain itu, tata rias para pemain tidak pudar ketika terkena cahaya atau lighting, sehingga karakter tokoh tetap sama dengan apa yang dibawakan para tokoh. Setelah mereview cerita Wayang Wong yang berjudul Pandawa dan Kurawa lahir, maka pesan yang dapat diambil adalah jika Anda ingin memiliki kekuasaan atau jabatan yang tinggi, jangan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan kualitas diri Anda, apalagi menjatuhkan lawan. Jangan sampai ya. Maka dari itu, sudah sepatutnya jika Anda ingin memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi, Anda harus berusaha keras dan juga diiringi dengan berdoa. Maka setiap orang bisa dipastikan akan tahu seberapa tinggi kualitas diri Anda tanpa Anda harus menunjukkannya. Terima kasih. Nah, bagaimana nih setelah menonton video review dari kelompok kami? Sudah tahu kan apa perbedaan drama tradisional dan drama modern? Nah, sekian dulu ya video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.